Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas teori pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Ada beberapa teknik pengambilan keputusan dalam kondisi risiko, antara lain model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, ada model antrian probabilistik. Namun kali ini kita akan mencoba membahas model keputusan probabilistik. Kondisi risiko terjadi di mana hal-hal sebagai berikut ada, yaitu pertama, terdapat lebih dari satu alternatif tindakan. Kemudian yang kedua, pengambil keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. Kemudian ciri yang ketiga, risiko terjadi karena hasil pengumpulan informasi tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi hanya diketahui nilai probabilitasnya saja. Konsepsi risiko merupakan sesuatu yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu tindakan. Ada makna lain atau arti lain dari risiko, yaitu kesempatan atau kemungkinan timbulnya kerugian, dan juga bisa juga penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Akibat dari risiko akan menimbulkan beberapa dampak, yaitu antara lain timbulnya kerugian, adanya ketidakpastian, dan sebagainya. Risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi hanya dapat diminimalkan atau dibuat sekecil mungkin sampai pada batas-batas tertentu, yaitu dengan jalan mengelola risiko secara baik atau dikenal dengan manajemen risiko. Kali ini kita akan mencoba membuat atau mempelajari manajemen risiko itu dengan jalan menentukan nilai harapan atau expected value. Apa itu expected value atau nilai harapan? Yaitu jumlah dari nilai-nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Expected value ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan seperti laba, hasil penjualan, penerimaan penjualan, dan sebagainya. Expected value atau disingkat EV dinyatakan dengan expected payoff atau disingkat EP. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya merugikan seperti pengeluaran, kekalahan, kerugian, dan sebagainya, EV dinyatakan dengan expected opportunity loss atau disingkat EOL. Namun kali ini kita akan membahas expected payoff. Langsung saja kita ke contoh. Seorang penjual koran membeli koran di waktu pagi dan menjualnya. Harga jual koran Rp350 dan harga belinya Rp200. Sedangkan koran yang tidak laku di sore hari tidak mempunyai harga. Kemudian dari catatan penjualannya, penjual koran tadi bisa membuat probabilitas koran yang laku setiap harinya, yaitu
laku 10%, laku 10 eksemplar sebesar 10%, laku 50 eksemplar sebesar 20%, laku 100 eksemplar sebesar 30%, dan laku 150 eksemplar probabilitasnya sebesar 40%. Kemudian yang menjadi pertanyaan atau keputusan yang harus diambil, berapa eksemplarkah koran yang harus dibeli setiap harinya agar penjual koran tadi mendapatkan keuntungan optimal. Pertama, kita membuat tabel payoff terlebih dahulu yang berisi alternatif tindakan, yaitu pembelian koran sebesar 10 eksemplar, 50, 100, dan 150 eksemplar. Kemudian di sisi kanan ada kolom jumlah dan probabilitas koran yang laku. Laku 10 eksemplar probabilitasnya 10% atau 0,1. 50 eksemplar probabilitasnya 0,2 dan seterusnya. Kemudian kita isi masing-masing sel pertemuan antara kolom 10 dan baris 10, kolom 50 dan baris 50, atau kita sebut sel payoff. Bagaimana mengisi payoff 10-10? Bisa kita hitung 10 kita kalikan 350, yaitu harga jual koran, dikurangi dengan 10 kali 200, yaitu harga belinya. Ditemukan hasil 1.500. Kemudian kita masukkan ke sel payoff 10-10. Berikutnya, sel di sebelah kanan dari payoff 10-10 tadi langsung kita isikan 1.500, 1.500 dan seterusnya, sama dengan sel payoff 10-10. Berikutnya kita mengisi payoff 50-50. Caranya sama, 50 kita kalikan harga jual koran 350 dikurangi dengan 50 kali 200 harga belinya, hasilnya 7.500. Langsung kita masukkan ke sel payoff 50-50. Sel di sebelah kanannya langsung kita isikan 7.500, 7.500. Dengan cara yang sama, payoff 100-100 ketemu 15.000, payoff 150 ketemu 22.500. Berikutnya kita isi sel yang masih kosong. Kita isi terlebih dahulu payoff 10-50. Caranya sama, 10 kita kalikan 350 dikurangi dengan 50 kita kalikan 200, hasilnya min 6.500. Kita langsung masukkan. Berikutnya kita isi sel payoff 10-100. Caranya sama, 10 kali 350 dikurangi 100 kali 200, hasilnya min 16.500. Kita langsung masukkan. Begitu juga payoff 50-100, hasilnya minus 2.500. Langsung saja kita masukkan, sehingga semua sel yang masih kosong kita dapat isi. Berikutnya
kita tambahkan kolom expected payoff, yaitu hasil yang diharapkan. Bagaimana cara menghitungnya? Expected payoff 10, kita hitung nilai payoff-nya, kita kalikan dengan probabilitas masing-masing. Jadi untuk expected payoff 10, 1500 kali 10% atau 0,1 ditambah dengan 1500 kali 0,2 ditambah 1500 kali 0,3 ditambah 1500 kali 0,4, hasilnya 1500. Langsung kita masukkan. Untuk EP50 dengan cara yang sama, nilai payoff kita kalikan dengan probabilitasnya, hasilnya ketemu 6100, dan seterusnya, sehingga sel expected payoff sudah terisi semua. Sekarang kita lihat ke kolom expected payoff. Kita lihat nilai tertinggi adalah 8.350, di mana ini berada di baris alternatif tindakan atau pembelian koran sebesar 100 eksemplar, sehingga kita bisa menyimpulkan penjual koran tadi harus membeli 100 eksemplar koran per hari agar keuntungannya menjadi optimal, yaitu hasil yang diharapkan atau expected payoff sebesar 8.350. Contoh lain, Pak Eko harus memutuskan untuk memilih menyimpan uangnya dalam bentuk deposito atau harus membeli saham di pasar modal. Keuntungan yang dicapai tergantung pada keadaan perekonomian nasional yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi. Untuk menyingkat durasi, kita langsung buat penyelesaiannya sekaligus sambil kita baca soalnya. Kita langsung membuat tabel payoff-nya. Di sana ada alternatif tindakan, yaitu menanamkan uangnya di deposito atau membeli saham. Kemudian kondisi berikutnya, berdasarkan prediksi ahli ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi meningkat dengan probabilitas sebesar 30%, sedangkan probabilitas menurunnya sebesar 70%. Sehingga bisa kita buat kolomnya, probabilitas laju pertumbuhan ekonomi meningkat, probabilitasnya 30% atau 0,3, menurun 70% atau 0,7. Kemudian tingkat keuntungan deposito pada laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar Rp1.000, sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi menurun Rp250. Langsung kita isikan. Sedangkan tingkat keuntungan saham pada laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar Rp600, pada pertumbuhan ekonomi menurun sebesar Rp400. Pertanyaannya, dengan menggunakan kriteria harapan payoff, bantu Pak Eko membuat keputusan. Harus menyimpan uangnya dalam deposito atau membeli
saham. Dari tabel payoff itu kita langsung tambahkan kolom expected payoff. Langsung saja kita hitung. Untuk expected payoff deposito, kita kalikan nilai expected payoff-nya, nilai payoff-nya dengan nilai probabilitas masing-masing laju pertumbuhan ekonomi. Untuk expected payoff deposito 1000 kali 0,3 ditambah 250 kali 0,7, hasilnya 475. Kita masukkan ke sel expected payoff deposito. Demikian juga untuk expected payoff saham dengan cara yang sama, hasilnya 460. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai expected payoff tertinggi terletak pada alternatif tindakan deposito. Artinya Pak Eko harus menanamkan uangnya atau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito karena lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membeli saham. Berikutnya, Anda gunakan soal ini untuk latihan. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum